Assalamualaikum guys. Kali ini ZNN Family hadir dengan vlog balik dari Palembang. Jadi kita hanya nggak nyampe 24 jam ya sebenarnya di Palembang, karena ayah Nay lagi mengurusi kuliahnya gitu ya, supaya cepat kelar ya kan ayah Nay. Jadi sekarang di Palembang akses tolnya itu tidak lagi dari Jakabaring guys, tapi dari Kertapati, dan dari Kertapati lalu ke Kramasan. Infonya sih tol Jakabaring itu ditutup ya guys. Seperti ini kondisi hari Minggu Ahad 16 Januari 2022 di Palembang guys. Kita memasuki jembatan Ampera guys. Oke, jadi ini akses menuju tol. Jadi kita tadi di daerah Kramasan ya guys. Nah ini juga di sana kelihatan tolnya belum selesai ya. Oke, jadi kita akan memasuki gerbang tol Kramasan. Baik, kita tap dulu ya. Oh, tarif 50.000 guys. Di sini sudah langsung dipotong ya. Dia nggak mau rugi. Oke. Goodbye Palembang. Oke, kita menyusuri jalan tol menuju Lampung. Nah, yang luar biasanya dari gerbang tol Palembang yang baru ini ya. Nah, kita disambut dengan gerbang yang megah banget, dengan ornamen-ornamen khas Palembang gitu ya. Kemudian ini juga jadi ada kayak semacam apa tuh, kopiah gitu yang khas Palembang ya, walaupun ada marka-marka jalan gitu ya, harus hati-hati. Nah ini cantik banget, tapi belum selesai ya, masih tahap penyempurnaan. Dan lampu-lampunya juga, tiang lampunya itu disesuaikan dengan warna jembatan yang warnanya merah. Kemudian ketika kita turun keluar dari jembatan yang indah banget tadi, juga ditutup dengan gerbang megah. Ya, sekilas sih mirip kayak ornamen-ornamen Bali juga ya. Yang bikin megah ada gold, hitam, sama oranye. Bagus banget. Oke, kita lanjutkan kembali ke perjalanan. Jadi guys, kita masuk ke tol sekitar pukul 12 siang ya. Dan kita start ya sekitar kilometer 358 kayaknya ya tadi. Jadi kita hitung mundur gitu untuk sampai ke Lampung, kemudian lanjut dari Lampung ke Bakauheni. Oke guys, kita akan masuk ke gerbang tol Kayu Agung Utama. Guys, ini kita hanya tap doang ya. Iya, oke. Jadi saldo kita masih 48.700. Baik, jadi kalau ada yang mau ke Prabu Muli tinggal ambil ke kiri dan kita lurus ke Lampung guys. Ini di kilometer 329 ya.
Jadi guys, ada sedikit informasi yang harus kalian waspadai. Di jalan tol Bali ke Jakarta ini sering banget kita temui marka jalan itu yang harusnya itu udah dipindahin gitu ya, tapi masih tergeletak satu atau dua, dan petugasnya itu kayak nggak aware gitu ya, bahkan sambil main HP aja gitu. Mohon buat petugas di jalan tol untuk menertibkan terutama marka-marka yang nggak dibutuhkan agar disingkirkan aja gitu ya, diamanin gitu. Oke, sehubungan dengan roof box guys, jadi pas berangkat dari Tangsel kemarin, Ayahna itu ada baca tentang peraturan roof box untuk perjalanan. Peraturannya apa ya Pak? Boleh berubah apa gitu kan dari spesifikasi mobil kecuali dilakukan uji teknis. Kalau nambah roof box kan berubah kapasitas mobil, itu yang diperlukan. Katanya bakal ditilang dan tapi ada artikel yang lain lagi bilang boleh pakai roof box asal tidak melewati batas. Artinya memang kalau secara dilihat visual gitu kan nggak aman atau bisa membahayakan orang lain, nah itu yang bakal ditilang sama polisi. Jadi roof box sebetulnya lebih aman ya, roof box ya. Yang agak tanda kutip masih belum jelas itu adalah roof rack. Kalau roof rack itu barangnya memang ditaruh di atas gitu, tanpa ada cover. Kalau roof box ada cover gitu. Tapi kalau roof rack ini rak doang, orang-orang pada naruh di atas apa kardus apa gitu kan, barang-barangnya mereka, terus dikasih terpal. Nah itu yang menurut kami itu kayaknya debatable lah, ini aman apa enggak. Pertama guys, di kilometer 269. Di sini bisa di tempat istirahat ya, tapi untuk tempat makannya sih itu lebih ke kayak warung kayak gitu. Oke, jalannya kembali kita temukan yang kondisi parah ya. Jadi sejak dari kilometer awal tadi kita baru ini nemuin jalan yang rusak parah di kilometer 265 ya guys. Nah ini banyak banget sih dan panjang nih. Jadi memang kalau untuk balik, jalur balik itu tidak sebanyak sejauh ini ya, seperti yang jalur akses dari Lampung ke Palembang. Tapi ini lumayan panjang ya, kita harus bersabar karena jalur di sebelah kiri masih ditutup. Jadi kita hanya satu jalur saja gitu. Jadi guys, ini adalah mobil yang isinya itu mobil ya. Salah. Jadi itu adalah truk yang isinya tuh ada 4 mobil. Itu kita kemarin ya, karena kemarin kita lewat tapi nggak kerekam. Dan baru banget itu kemarin, mungkin ya pukul 10-an kali ya, karena kita lewat dari situ pukul 11. Oke, ini jalannya juga parah banget ya, dihancurin bener-bener ya guys. Di kilometer 240 guys, itu hati-hati banget. Dan di depan juga ada marka oranye yang kita harus ambil kanan jalurnya. Ini juga jalan yang wow, luar biasa.
banyak ini ya truk Iya. rusak ya. Di kilometer 215 ada rest area. Nah ini bangunannya khas Lampung ya guys, ini keren, dan ada Alpha Express juga dan SPBU, jadi ini cakep banget buat tempat kalian beristirahat. Ada harusnya karena ini kan dia kebuka. Nah ini guys, daratan yang sudah menjadi danau gitu ya, dan orang sudah banyak yang memasang keramba malah di sini. Yang sebelumnya tuh nggak ada. Dulu daratan di sini, tapi sekarang jadi, nah iya burung bangau juga di sini udah kelihatan. Jadi mereka kayak bikin apa sih, kayak jalur gitu loh. Kayaknya sih ini airnya itu nggak bisa kemana-mana, nggak ada alirannya, sehingga air manapun yang masuk itu ketampung aja gitu. Nah itu malah rumahnya udah tenggelam dan ada perahu, orangnya di atas perahu gitu. Dan memang sebelumnya di jalur di kanan ya, itu banyak sekali burung bangau. Tapi sekarang sudah sedikit, mungkin karena terlalu dominan sama air ya. Sampai-sampai guys ini menenggelamkan jagung, sampai jagungnya itu udah kering gitu ya. Dan kebayang gak sih dulu ini tuh kebun jagung ataupun sawah aslinya, tapi sekarang jadi beralih menjadi danau. Oke, di kilometer 173 ada lagi rest area ya guys. Dan ini ada masjid lumayan besar, kemudian juga rame ya, ada Alpha Express juga, tapi agak sepi ya. Oh, tidak terlalu banyak yang jualan guys, kayaknya kurang recommended. Saranin sih yang sebelum rest area dari 173 ini kan lebih banyak ya tenan yang jual. Banget guys, sepertinya sedikit ya yang jualan juga. Nah ini adalah tol yang keluar ke Kota Baru guys. Kota Baru adalah tempat yang kami nginap pada di Lampung. Ini tepatnya di kilometer 78 ya. Ini bahaya banget ya guys. Memang ini
lumayan panjang ya guys. Masuk ke tol Bakauheni banyak sekali, dan bahkan jarak interval jaraknya tuh deketan gitu ya, perbaikan jalannya. Jadi ini ada pengerasan beton ya, sekaligus ada kayak nyambungin kayaknya, ada aspal gitu, nggak tahu diapain sih. Selanjutnya adalah 3 kilometer 33 ya guys. Kalian tadi lihat nggak mobil Mercy yang nyerocok. Dan kilometer 33 ini juga ini sepi banget ya. Jadi mungkin yang jual paling kopi sama pop mie gitu. Hanya ada musola guys. Jadi semakin menuju ke pelabuhan ini semakin banyak perbaikan guys. Memang agak tersendat jalan kalau ada truk yang lambat gitu. Rest area 20B, ini 21 ya? Berarti ada lagi di depan ya? Iya. Oke guys, jadi ini adalah rest area kilometer 21. Rest area di sini. Kita lagi mau istirahat soalnya. Di sini sepi banget guys. Dan memang tidak ada ya. Bensin doang. Ya, hanya SPBU saja. Oke guys, sampai kilometer 12 pun masih ada penanda ya. Ini kita mau nyampe ke pelabuhan Bakauheni dan sekarang kita mau beli tiketnya dulu guys. Oke guys, kita sudah memasuki gerbang tol Bakauheni Selatan. Berapakah biaya tol yang harus kita keluarkan? Oke, kita bayar 289.000 ya guys. Memasuki pelabuhan guys. Wow, kita disambut oleh rumah adat Lampung dan laut. Keren banget. Ini adalah rumah Sigir, dan di sana kelihatan nggak ada kapal yang sedang berlayar guys. Oh, ini indah banget sih. Ayahnya sampai buka kaca guys. Wow, Insya Allah. Diperkirakan di pelabuhan ini saat ini banyak ya kendaraan yang mau nyebrang ini guys. Wow, seperti ini penampakan sekitar pelabuhan guys. Saya zoom ya, keren banget sih. Oke, kita akan segera memasuki Oke, ini penyeberang pelabuhannya guys. Kita masuk ke terminal Ferry Express ya. Ini ada 2 jalur untuk Ferry Express. Ada untuk
Oh, oke. Makasih Om. Baru bisa dicetak nanti jam 5. Ini di sini nanti kita. Ih, di sini. Memang cuma ini satu jalan. Hanya bisa ngeprint tiket pukul 17.15 karena kita hanya kebagian yang jadwal 7.15 malam ya. Yang pukul 6 yang paling cepat udah full kuotanya, sehingga mau nggak mau kita hanya bisa ngeprint 2 jam sebelum jadwal yang kita pilih. Kita mau sholat dulu guys. Saat ini lagi pesen makanan ya guys, ini roaster chicken namanya, dan ini kayaknya satu-satunya tempat makan di terminal Bakauheni yang paling rekomend, karena kalau di bawah ada juga yang jualan ya jadi kami hanya merekom di roaster chicken aja di lantai atas ya, dan di bawah juga ada tempat antigen. Sekarang pukul 4:30 dan kita sambil menunggu waktu untuk bisa mencetak tiket pada pukul 17.15. Jadi sarannya dari kita sih, karena tiket bisa dicetak hanya 2 jam sebelum keberangkatan, kalau bisa pada saat berangkat kira-kira 2 jam sebelum tiba ke Bakauheni, saat itulah disarankan untuk memesan tiket, karena siapa tahu kejar ya jadwal pada saat tiba di Bakauheni, jadi tiketnya masih bisa langsung dicetak pada saat masuk ke gerbang awal gitu. Ada saran Pak Nurwan? Cukup, sudah terwakili. Terima kasih. Kesan-kesannya apa? Perbedaan Merak dan Bakauheni kira-kira? Kalau Merak Bakauheni, kayaknya ya untuk di pelabuhan di Merak itu kayak kita bisa langsung masuk, nggak usah ke terminal gitu kan. Kita bisa, walaupun jam keberangkatannya agak molor jauh, tapi kita datang lebih cepat, kayaknya lebih lancar gitu. Tapi kalau di Bakauheni ini sepertinya lebih tertib. Lihat si petugas di luar itu dia ngeliat dulu tiket kita, oh tiket kita tadi jam 19 ya? Ya, 19.15. Dia sampaikan bahwa Bapak boleh masuk tapi tiket belum bisa di print, silakan tunggu dulu di terminal. Jadi tidak ada antrian kendaraan gitu. Memang tadi sih agak antri ya di Bakauheni itu. Jadi di belakang mobil kita ada sekitar 5 ton, tapi kita tetap bisa masuk, cuman kita nggak punya tiket. Dan itu kayaknya lebih oke sih ya dari segi ekonomi yang ada di pelabuhan ya. Kan sayang juga gitu kan, pelabuhan semewah ini dibuat tapi orang-orangnya cuma datang langsung ngantri ke kapal, nggak turun, nggak apa. Di Merak juga sama, alangkah baiknya dibuat seperti itu juga. Cuma kita nggak tahu ya apakah jadwal keberangkatan kita tuh masih bisa dapat, akhirnya kita diperbolehkan. Tapi kalau di Bakauheni ini yang terjadi, kita juga kaget sih. Cuma ada hikmahnya lah. Tadi memang kita dari Palembang tuh setengah 12-an lah, kita tembak langsung 350-an kilo nyampe Bakauheni. Kita nggak ada istirahat di tempat. Nyampe sini sekitar setengah 4 lebih 10 ya. Kita nggak ada stop. Kita memang niatin sholatnya di jamaah ini ya akhir, zuhurnya di asar. Jadi kita nggak berhenti, terus
bakalan minum ya memang tadi agak sedikit ngantuk lah di kilometer 300-an dulu pas dilihat aja 50 kilo lagi udah nanggung tinggi 100 ini. Itu aja sih yang bikin beda ya. Kalau dari segi jalan juga Palembang Bakauheni kayaknya lebih bagus ya. Lebih pas bagus. Di Bakauheninya masuk memang mendekati Bakauheni agak-agak banyak ini paling banyak kerusakannya dan kita harus bersaing sama truk yang lambat gitu ya. Cukup kayaknya Bu. Cukup. Nah, terima kasih Pak, tadi katanya sudah terwakili tapi ternyata banyak juga ya yang disampaikan. Terima kasih. Music guys. Sekarang kita mau mengejar kapal pukul 6 guys. Nggak tahu didapat apa enggak. Mana tiketnya? Oke, kita sudah dapat boarding pass. Oke guys, kita akan menuju ke kapal dan kita di sini harus bayar tiket parkir guys. Oke, tadi kita udah bayar parkir 8.000 ya guys. Kita sekarang menuju ke kapal. Apakah kita masuk kota yang pukul 6? Nah, ini jalurnya guys. Inilah pelabuhan Bakauheni. Oke, ada yang berhenti. Kenapa itu berhenti? Mudah-mudahan ya kita masuk. Tapi saat ini masih mengantri ya guys. Ada yang nawarin makanan. Emang kalau nggak dibikin kayak gini. OMG. Kita harus menunggu. Oh, di bawah bang. Jadi kita akan melihat apakah kita akan mendapat jatah pukul 6 atau tidak. Karena sebagian mobil itu masuk ke antrian di bawah. Bagaimanakah dengan kita? Yuk maju bang. Bismillah. Untuk antrian di atas sudah penuh sepertinya ya guys, karena kita diarahkan untuk dari bawah. Jangan direkam tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo bis. Oh, kita ambil kiri ya. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dari yang harusnya jadwal kita 7.15 kita dapat slot di pukul 6 guys. Oke, sekarang saatnya kami untuk undur diri. Sekian vlog kita balik dari Palembang hari ini. See you, dah.